Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan, nama saya Sujini Swati, mahasiswa PPG Transformasi Batch 2 tahun 2025 di LPTK UIN Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25109110486. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UIN Malik Ibrahim Malang pada kelas 8 dengan tema Iman kepada Kitab-Kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Nggak ada. Saya absen terlebih dahulu ya. Yubi, Zahira, Arin, dipimpin dulu berdoanya oleh ketua kelas dari Mahendra. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya, sila. Mohon untuk berdiri semua. Ayo berdiri, ayo. Ayo berdiri. Ayo. Dengan hitungan 1, 2, 3. Garuda Pancasila, ya. Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Kalian akan menerima pembelajaran tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah siap? Siap. Alhamdulillah kalian sudah semangat pagi hari ini untuk menerima pembelajaran dari saya. Akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan saya berikan kepada kalian. Yang pertama, pembelajaran ini dirancang untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Allah melalui pemahaman makna kitab-kitabnya. Dengan memahami bahwa kitab Allah bukan hanya teks suci, tetapi pesan cinta dan petunjuk hidup, dan siswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, menyebutkan nama-nama kitab Allah beserta Rasul penerimanya. 2. Menunjukkan sikap cinta, hormat, dan semangat membaca serta mengamalkan isi Al-Quran. Yang ketiga, merefleksikan pentingnya wahyu Allah sebagai bukti kasih sayangnya kepada manusia. Bayangkan, coba kalian bayangkan, apabila kalian tidak punya pedoman hidup, yaitu kitab-kitab Allah, apa yang kalian rasakan? Kita hidup menjadi tidak terarah. Hidup menjadi tidak terarah. Kalian akan menjadi semrawut, ya, tidak terarah. Itu kalau kalian tidak punya pedoman di hidup. Bagaimana penerapan kitab-kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari? Dipakai dulu mic-nya. Dengan mempelajari isi dan kandungan yang ada di dalam kitab-kitab Allah. Dan HP boleh dikeluarkan untuk mengerjakan word yang sudah saya berikan. Sebelum saya menginjak ke materi, saya ingin tahu seberapa paham kalian tentang meyakini kitab-kitab Allah. Di situ ada beberapa pertanyaan. Kemudian kalian cocokkan berdasarkan pertanyaan dan jawaban yang benar. Ada ini, kalian perhatikan. Ada video dari saya. Kalian cermati dan dengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dodo ya? Iya. Syamil, ada apa? Do, di lapangan bermain ada perpustakaan keliling. Kita ke sana yuk, Do. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Oh,
kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga menurunkan kitab-kitab lainnya untuk umat Islam dong. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu dong. Iman sendiri mempunyai arti membenarkan dalam hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Sedangkan iman kepada kitab Allah yaitu membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Selanjutnya, di sini disebutkan ada nama kitab-kitab Allah beserta rasulnya. Dari kelompok 1 mungkin bisa menyebutkan apa itu kitabnya? Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Selanjutnya kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan terakhir kitab Al-Quran diturunkan pada Nabi. Kemudian saya bentuk kelompok, ya. Ada di sini terdiri dari 4 nama kitab-kitab Allah. Saya bentuk menjadi 4 kelompok. Dari sini aja. Di sini ada 4 kelompok. Kelompok 1 dari ketuanya Zahira, kelompok 2 Zia, kelompok 1 yaitu nanti menjelaskan tentang sejarah dan isi kandungan di dalam kitab Taurat. Yang kedua menjelaskan tentang kitab Zabur. Yang ketiga menjelaskan tentang kitab Injil. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Gambar kerja peserta didik. Ini saya bagi, nanti kalian kerjakan dengan Canva. Ya, boleh dikeluarkan Chrome-nya dan HP-nya. Kitab Zabur. Kelompok 3 kitab Injil. Dan kelompok 4 kitab Al-Quran. Boleh dilihat dari bukunya juga. Di situ sudah ada buku paket kelas 8 PAI. Kalian buka buku paketnya. Kalian buka buku paket ini, kalian cari tentang kitab-kitab yang sudah saya beri. Dibuka bukunya. Ada yang membuka buku untuk mencari sumber informasi, ada yang langsung membuka Canva untuk mendesain gambarnya. Dibantu temannya mencari Canva-nya, ditambahi gambar kitabnya. Untuk pekerjaannya saya beri waktu 20 menit. Ya. Kemudian setelah kalian mengerjakan Canva, nanti saya suruh kalian untuk presentasi. Saya tunggu 20 menit. Al-Quran terdiri dari berapa surat, berapa juz, berapa ayat? Kurang. Nasihat sama ajarannya. Nasihatnya sejarah kitab-kitab Allah, kemudian isi dan ajarannya. Yang ketiga nanti boleh ditambahi kitab Al-Quran terdiri dari berapa ayat, berapa juz, berapa surat. Ya, Al-Quran terdiri dari ayat atau surat Madiyah dan surat Madur.
Apa isi dan ajarannya? Siapa yang menurunkan kitab Zabur? Lagu Ice Breaking dari saya kasih clue, kemudian kalian tirukan. Dimulai dari tepuk semangat dulu. Mana semangatmu? Ada lagu dari saya, ditirukan ya. Dengarkan dulu dari saya. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar. Bisa? Bisa? Bisa. Dengan hitungan 1, 2, 3. Rukun iman. Yang keras. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar. Masih kurang semangat. Ulang lagi. 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 rasul, 5 hari kiamat, qada dan qadar. Terima kasih. Nomor 3. Salam dulu. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kitab Injil. Perkenalkan, nama saya Hendra. Perkenalkan, nama saya Karin. Perkenalkan, nama saya Laili. Perkenalkan, nama saya Yubi. Sejarah kitab Injil, kumpulan tulisan mengenai kehidupan dan ajaran Yesus Kristus yang ditulis oleh murid-muridnya dan murid dari muridnya antara tahun 60 sampai 90 Masehi sebagai kesaksian dari tradisi lisan mengerti Yesus. Dari Leli. Isi dan ajaran, pemberita dan kabar baik tentang keselamatan melalui Yesus Kristus, Isa Al-Masih, yang meliputi perintah untuk Mengesahkan Allah, mengasihi sesama, membenarkan ajaran Nabi sebelumnya seperti Taurat, menghapus beberapa hukum Taurat yang tidak lagi sesuai, serta mengabarkan kedatangan Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini gambaran dari kitab Injil. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? ini dari kelompok 3 mempresentasikan tentang kitab Injil. Mungkin dari kelompok yang lain, ada kelompok 1, 2, dan 4 mau bertanya ke kelompok 3, saya kasih waktu. Dari kelompok mana yang mau bertanya? Angkat tangan. Disebutkan dulu dari kelompok mana namanya. Perkenalkan, nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Muzaki dari kelompok 4, ingin bertanya, kitab Injil diturunkan kepada siapa? Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dari kelompok 4. Bertanya tentang siapa yang menurunkan kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa?
Kitab Boleh dijawab? Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apakah sudah benar jawabannya? Apakah sudah benar jawabannya? Benar. Apakah ada pertanyaan lain? Dari kelompok 1 dan 2 mungkin ada yang mau bertanya? Dan kelompok 4? Tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Kasih B, kasih U, kasih B. Wow, keren. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil kerjanya dengan baik. Terus perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zainatul Abida. Perkenalkan, nama saya Raffi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki. Perkenalkan, nama saya Sani. Dari kelompok apa? Kelompok 2 tentang Kitab Zabur. Boleh dijelaskan apa itu Kitab Zabur? Sejarah Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 SM untuk kaum Bani Israel. Berisi 150 nyanyian rohani atau mazmur berupa zikir, pujian, nasihat, dan hikmah, bukan syariat Bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaira dari kelompok 1. Bagaimana sejarah singkat Kitab Zabur? Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu bagaimana sejarah singkat dari Kitab Zabur? Bisa dijawab oleh kelompok 2. Kitab Zabur adalah kitab Ada sini, Zah. kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 SM untuk kaum Bani Israel. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Oh, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Zaira. Perkenalkan, nama saya Nauran. Perkenalkan, nama saya Fadil. Perkenalkan, nama saya Bahar. Kelompok kami ingin mempresentasikan tentang sejarah Kitab Taurat. Sejarah Kitab Taurat berawal dari pewahyuan Allah SAW kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai, berisi hukum dan petunjuk untuk kaum Bani Israel yang menjadi dasar ajaran Yudaisme menerima Nabi Musa alaihissalam waktu abad ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainatul Abida dari kelompok 1. Apa kandungan utama Kitab Taurat? Kandungan utama Kitab Taurat adalah hukum, peraturan, dan perintah dari Allah SAW kepada Nabi Musa alaihissalam, termasuk 10 perintah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama, serta berbagai ajaran moral dan sejarah umat Bani Israel. Apakah sudah cukup? Apa sudah cukup dari kelompok pertanyaan dari kelompok 2? Cukup. Mungkin dari kelompok yang lain mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alardansa dari kelompok 2. Kenapa kita mempelajari kitab lain selain Al-Quran? Ketika kalian tahu sejarahnya Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa, isi kandungannya apa, ini ada pertanyaan yang bagus dari kelompok 2. Kenapa kita itu saya, kamu tuh kita. Kenapa kita harus mempelajari kitab lain selain kitab Al-Quran? Supaya apa? Dari kelompok 1 nggak ada jawaban. Nggak ada.
Kenapa kita harus mempelajari kitab yang lain? Supaya kita tahu bagaimana sejarah dari kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Karena kitab Al-Quran yaitu kitab penyempurna. Kitab Taurat ya, dahulu kan kitab Taurat itu diturunkan oleh Nabi Musa. Kitab Taurat juga mengajarkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kemudian kitab Taurat juga disuruh menyembah Gusti Allah. Tidak ada Tuhan selain Gusti Allah. Berarti mengajarkan tentang ketauhidan, mengesahkan Allah. Jadi itu jawabannya. Mungkin dari Raffi belum cukup ataukah sudah? Sudah. Yang lain ada jawaban mungkin selain dari saya, dari kelompok 3 dan 4 mungkin ada jawaban? Tidak. Sudah, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Kasih Wow, keren. Tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin presentasi dari kitab Al-Quran. Perkenalkan dulu. nama saya Raihan. Kenalkan nama saya Hasan Abdillah. Perkenalkan nama saya Nadir. Perkenalkan nama saya Arina Kamilia. Boleh dijelaskan bagaimana sejarah kitab Al-Quran? Sejarah kitab Al-Quran. Sejarah Al-Quran Dimulai pada 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama dari Allah melalui mukjizat malaikat Jibril yang kemudian disampaikan secara bertahap selama 2-3 tahun hingga kematian Nabi. Next. Isi dan ajaran kitab Al-Quran. Yang keras suaranya. Isi dan ajaran Al-Quran. Ajaran Al-Quran meliputi tauhidan, keimanan pada Allah dan hal-hal gaib seperti malaikat, kitab, Rasul, hari-hari kiamat dan takdir, ibadah, akhlak mulia, hukum syariah seperti hukum nikah dan waris, sejarah masa lalu sebagai pelajaran serta dorongan dengan untuk sains dan pengetahuan. Next. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.236 ayat. Selanjutnya, Hikmah mempelajari kitab Al-Quran memperoleh ketenangan hati menjadi pendoman hidup menuju kebenaran dan kebahagiaan dunia akhirat, mendapat pahala dan syarat di hari kiamat, serta meningkatkan kualitas diri menjadi manusia yang mulia dan berkualitas. Selanjutnya, jelaskan. Ini Berikut adalah contoh gambar kitab Al-Quran. Nah, bisa dilihat kitab Al-Quran yang selama ini kalian baca ya, waktu kalian sekolah, di rumah, di tempat ngaji, di madin, madrasah, seperti ini bentuknya ya. Bisa dibuka. Sekian, terima kasih dari kelompok 4. Apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 4 menjelaskan tentang sejarah kitab Al-Quran. Mungkin dari kelompok yang lain. Ini kelompok penutup, kalian tanya, wajib tanya. Satu kelompok tanya, harus tanya semua. Angkat tangan yang tinggi. Dari kelompok 3 mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Indra dari kelompok 3 akan bertanya, apa hikmah mempelajari kitab Al-Quran? Hikmah mempelajari kitab Al-Quran, memperoleh ketenangan hati, menjadi pedoman hidup menuju kebenaran dan kebahagiaan dunia akhirat, mendapatkan pahala dan syafaat di hari kiamat. serta meningkatkan kualitas diri menjadi manusia yang mulia dan berkualitas. Dari pertanyaan kelompok 3, apakah ada yang belum puas? Dari jawaban kelompok 4? Puas. Dari kelompok lain? Ya. Dari kelompok 1 mau bertanya nih, kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Fatir Muhammad Rahman dari kelompok 1. Ingin bertanya, mengapa Al-Quran paling dianggap penting? Mengapa Al-Quran paling dianggap penting? Itu aja pertanyaannya. Udah, ayo dijawab dari pertanyaan kelompok 1. Mengapa Al-Quran dianggap penting? Karena jawabannya apa? Mengapa Al-Quran dianggap penting? Jawabannya karena apa? Ayo dipakai mic-nya. Karena Al-Quran sebagai penyempurnaan Dari kitab-kitab penyerahan kitab. sebelumnya. Sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Kitab Injil, Taurat. Nah, itu termasuk kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran. Jadi kitab Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Oh, berarti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur itu salah, Bu? Tidak. Kitab Taurat, Injil, dan Zabur itu tidak salah. Hanya saja seperti yang ada di video tadi, itu seperti bangunan, ya. Bangunan belum layak ditempati, belum kokoh, belum kuat. Akhirnya ada kitab Al-Quran itu sebagai penopang penyangga. Dikasih semen, dikasih batu bata, dikasih kayu genteng, itu sebagai landasan yang kuat, ya. Jadi kitab Al-Quran yaitu kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Terakhir pertanyaan dari, mungkin ada yang mau tanya lagi? Tidak ada yang mau bertanya. Silakan ditutup untuk kelompok. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa? Untuk ada 4 kelompok tadi di depan, itu ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat itu diturunkan oleh Nabi Musa, kitab Zabur Nabi Daud, kitab Injil Nabi Isa, dan terakhir kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Kesemua itu kita harus wajib mengimani. Tidak harus kamu pilih kasih kitab Al-Quran aja, enggak. Tapi sebelum kitab Al-Quran ada kitab-kitab yang harus wajib dipercaya. Ini ada kuisis dari saya, bisa kalian kerjakan pakai HP. Itu ada beberapa pertanyaan, kalian jawab sebenar mungkin. Sudah semua berarti ya? Jawabnya betul 7 dari 10. Ada yang betul 3, ada yang betul 5, dan ada yang betul 6. Aulia Zahra ini dari kelompoknya Zia. Ya. Benar jawabnya ini ada Bahar. Sudah dibetulkan ya, ada 10/10.
sama Akbar dari kelompok 1 dan kelompok 2, kelompoknya Zia. Beri tepuk tangan untuk 2 kelompok ini. Disusul dengan kelompok 3. Maaf. Jadi pemenangnya dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan 4. Beri tepuk tangannya meriah. Lagi es breaking yang sudah saya berikan tadi. Ayo, bisa ditaruh dulu bukunya, pulpennya, HP-nya, dan Chrome-nya bisa ditaruh lebih dahulu. Sudah siap? Siap. Dan hitungan 1, 2, 3. Rukun iman ada 6. 1 Allah, 2 malaikat, 3 kitab, 4 rasul, 5 hari kiamat, 6 qada dan qadar. Lagu yang kedua masih hafal? Gak hafal? Kitab-kitab Allah itu ada 4. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah itu ada 4. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. 1 kitab apa? Kitab Taurat Nabi Musa. 2 kitab Zabur Nabi Daud. 3 kitab Injil Nabi Isa. Dan 4 kitab Al-Quran Nabi Muhammad. Iman adalah pembenaran dalam hati, pengakuan dan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Iman adalah pembenaran dalam hati, pengakuan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Hikmah setelah kalian mempelajari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran, yaitu khususnya untuk menjadikan pedoman hidup kalian. Jika kalian tidak ada kitab yang menjadi pedoman, maka hidup kalian akan terasa sunyi, apalagi tidak terarah, gelap gulita, kemudian menjadi pribadi yang tidak baik karena tidak ada penguatnya. Ya, seperti tadi, bangunan yang kokoh itu harus dilandasi dengan bangunan yang kuat. Ada batu batanya, ada pasir, ada batu, ada apa lagi? Ada kayu untuk sebagai penopang menjadi sebuah rumah yang utuh. Mengecek tadi kan ada yang sudah tampil 4 kelompok. Di situ masing-masing tugas yang saya berikan sudah kalian jawab dengan benar. Ya, saya akan memberikan bukan hadiah saya akan memberikan penghargaan untuk kelompok yang paling bagus dalam desainnya, terus kemudian dalam penulisan sejarah, isi kandungan, dan lain-lain. Kemudian untuk penampilan di depan, saya akan memberikan penghargaan untuk kelompok mana ya? Saya kasihkan kepada kelompok 4. Beri tepuk tangan yang meriah, kelompok 4. Jadi nanti untuk keaktifan minggu depan, ketika kalian ada presentasi, kalian suaranya tuh harus didengar. Ice breaking yang terakhir yaitu tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Saya akan menyampaikan untuk materi selanjutnya, yaitu iman kepada malaikat-malaikat Allah. Dipimpin dulu berdoanya untuk Mahendra. Siap. Coba dimulai. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.